Ustaz ya, ini Ustaz sahabat kita, tepuk tangan. Silakan Pak Ustaz, ditunggu-tunggu dari tadi sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah. Kapal tanker bawa kayu, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, thank you. Kakak, silakan. Bapak Ibu silakan menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Tamu-tamu VIP kita silakan diisi. Tolong kerjasamanya yang baik. Tidak ada yang berdiri-berdiri. Semuanya duduk. Semuanya duduk. Kalau tidak duduk kita tidak mulai. Oh, bisa duduk. Bapak-bapak bisa duduk. Cari tempat yang enak, cari posisi yang enak. Takbir! Takbir! Pak. Tolong dikosongkan dulu, Marawis mau duduk di sana nanti Bapak Ibu, tolong. Ya, kepada Bapak Ibu yang apa, kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Bu, bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Tepuk tangan yang meriah sekali lagi, mana? Panjang umur, murah rezeki, amin. Takbir! Takbir! Sekali tepuk tangan yang meriah. Pak Ustadz, sebelum Pak Ustadz bercakap, ada sedikit hadiah dari Batin Somanga Datuk Muhammad Nasir berupa sal dari Sanah Tanah Sakai. Ya, itu dia. Ya, ini dia. Ini sal khusus dibuat oleh Datuk Batin Somanga. Kami silakan. Ini sal bukan sembarang sal, ya. Sal berasal dari tanah Sakai. Langsung Datuk Batin Somanga, Datuk Muhammad Nasir. Kita beri tepuk tangan dulu. Di mana bumi dipijak, di situ tanah dikapli. Salah. Di mana bumi dipijak, situ lagi dijunjung. Ya, Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, terima kasih Datuk. Tambah ganteng Pak Ustadz Abdul Somad kita. Ganteng nggak? Ya, dengan takzim kita silakan kepada Datuk Seri Ulama Setia Negara. Tepuk tangan yang mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sudah makan? Semua yang hadir ini insya Allah panjang umur, murah rezeki, badan sehat, zahir batin kuat, istiqomah iman dan Islam. Yang dililit utang segera dilunaskan Allah hutangnya, makin kuat nih. Yang belum berjumpa jodoh segera berjumpa dengan jodoh yang soleh solehah. Banyak jomblo. Kalau tuan ke Pulau Buru jangan lupa menangkap banteng. Ustadz Somad pakai sal yang baru, kata orang makin ganteng. Itu sekedar membalas pantun sebagai tanda orang berada di bumi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Allahu Akbar. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat beserta jajaran. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Batin, Datuk-Datuk, alim ulama, cerdik pandai, khalifah, mursyid, mursyidin. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tema kita pada malam hari ini tertulis di belakang. Abdul Somad tak boleh tausiah keluar dari tema. Yang pertama adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik. Berapa suku di NKRI ini?
Itulah jawaban yang paling mudah. Banyak. Kita urutkan dari mulai ujung Sumatera yang paling atas, Aceh, Puhaba. Apa kabar? Turun ke bawah, tengok dulu bawah kanan apa kiri. Kalau kanan, Melayu Langkat. Kalau kiri, maka masuklah di sana suku yang ada di Tapanuli. Ada Batak Toba, ada Simalungun, ada Mandailing, ada Karo. Kalau pesisir Melayu, Melayu Langkat, Melayu Deli, Melayu Serdang, Melayu Asahan, Melayu Siak, Melayu Pelalawan, Melayu Indragiri, Melayu Jambi, Melayu. Ini Ustadz ini penceramah apa trayek bis? Kita mau mengenalkan ke anak-anak kita bahwa NKRI ini terdiri dari berbagai macam suku-suku dan bahasanya macam-macam. Untuk bertanya apa kabar saja, oh Aceh, Puhaba. Pergi ke Jawa, pripun kabari api. Pergi ke Sunda, kumaha atuh dama. Masuk ke Sulawesi, agak kareba, baji-baji. Tidak sama bunyi bahasanya, tapi orang Jawa, orang Batak, orang Minang, orang Sunda, orang Bugis, orang Banjar berlapang dada. Kami memakai bahasa Melayu. Asal bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Saudara kita di Papua, banyak bahasa di Papua. Sesama orang Papua tak bisa berbicara. Lalu bagaimana mereka berkomunikasi? Orang Papua bisa berjumpa dengan saudaranya menggunakan bahasa Indonesia yang akarnya bahasa Melayu, dan bahasa Melayu yang dipakai adalah Melayu dari bumi Lancang Kuning Riau. Bangga tidak jadi orang Riau? Allahu Akbar. Riau ini luar biasa. Tanah bertuah, di bawahnya minyak terbaik kualitas nomor 1 dunia. Di atasnya minyak sawit, ada lagi minyak jelantah. Pipa-pipa di tepi jalan, di dalamnya ada emas berwarna hitam, lebih mahal daripada emas kuning. Itulah dia minyak. Pergilah ke Dumai, tengok kontainer-kontainer membawa minyak-minyak kita. Walaupun jalan kita berlubang sebesar kulam buayu. Barak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tanya kecintaan orang Riau terhadap NKRI. 13 juta gulden disumbangkan oleh Sultan Syarif Kasim untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan teriakan Allahu Akbar dan bantuan emas, akhirnya kita merdeka. Orang Riau kaya-kaya, kalau mau tahu datang ke Istana Siak, tengok kursinya terbuat dari emas, walaupun yang sekarang tinggal duplikat. Tapi orang Riau tidak membawa kemelayuannya, tidak ego, tidak angkuh, tidak sombong. Kota Pekanbaru, jalan yang paling panjang, jalan yang paling lebar, jalan yang paling besar, bukan jalan hang tua, bukan jalan hang lekir, bukan jalan hang jebat, bukan jalan hang kesturi, tapi jalan Sudirman lah. Jalan Sudirman. Sudirman itu wong Melayu apa orang Jawa? Wong Jawa, Mas. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Gedung yang paling besar di Jalan Sudirman setelah Masjid Ar-Rahman, sebelah kiri nama gedungnya Gedung Suman HS. HS itu apa artinya? Hasibuan. Halak ika sesudena. Di samping Gedung Suman HS, gedung besar kantor gubernur, gedung apa namanya? Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang mana? Mandailing Natal. Orang Melayu membuka tangannya untuk datang ke
negeri ini, siapapun yang berkontribusi maka dia akan dihormati dan dimuliakan. Betul? Yang kusampaikan ini fakta, data atau hoax? Fakta. Ini suara Ustaz Somad ini menggelegar nih, apa sebabnya? Fakta. Kita sebagai orang yang ada di bumi lancang kuning mesti bisa menjelaskan itu. Nanti kalau ada orang mengatakan Abdul Somad itu anti kebinekaan, Abdul Somad itu radikal, kepala kau kena pukul. Bisa jamaah ini menjelaskan? Bisa jamaah ini membela? Awas, jangan ada dusta di antara kita. Kau saudaraku satu ikatan. Ikatan apa? Kalau satu agama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kau tidak seagama, maka kau saudaraku juga. Ikatan satu lagi. Ikatan apa? Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan datang ke bumi lancang kuning, bangun Riau, bangun NKRI, bangun negeri ini sesuai dengan lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pem, pem, pem. Saudara yang dimuliakan Allah, merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Apakah kita sudah merdeka? Dari Belanda kita sudah merdeka. Belanda sudah pulang ke Amsterdam, lari pontang-panting, yang tinggal terong Belanda. Jepang sudah pulang ke Tokyo, yang tinggal selap Jepang. Tapi kita belum merdeka dari uang sekolah yang mahal. Kita belum merdeka dari jalan berlubang. Kita belum merdeka dari lapangan kerja yang sulit. Banyak anak muda tak diterima jadi menantu. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak muda ini segera laku ya Allah. Ini sudah tahun 2023 ya Allah, kabarnya kiamat 2025. Kalau bisa beginilah mereka dulu sebelum mati. Banyak yang belum menikah. Kenapalah dipasang lampu terang sampai silau mata aku sebelah kanan. Nanti kalau ada orang bertanya kenapa dipasang, biar supaya muka Abdul Somad nampak putih. Itu kan kamera menyalo, jadi nampak pipi aku ini agak glowing sedikit. Itu maka dipasang, paham? Jadi banyak yang tak paham kenapa Ustaz Abdul Somad itu masih, oh ada gambar aku di situ. Hebat panitia ini, luar biasa. Bagi yang tak nampak, kecil nampak, di layar kanan ada, layar kiri ada juga, Masya Allah. Ambulan pun ada tuh. Yang poneng-poneng sakit-sakit ingin naik mobil gratis, silakan. 2 gondangnya, kalau tak sakit mati. Kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesama suku bangsa NKRI harus saling menghormati. Aku tak mau menerima. Aku ora gelem nek mantuku wong Batak. Duh, kok ora gelem, Mak? Ya rugi. Kenapa rugi? Kita kan selama ini dipanggil Mas. Nanti kalau kau nikah sama orang Batak dipanggil tulang. Ini gara-gara tidak memahami. Makanya dalam Islam diajarkan ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa suku bangsa? Bukan saling mengejek. Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Kenali bahasa saudaramu. Ada orang Minang? Pak kabadun sana ambo kasadonya. Lai sehat-sehat. Di mana kampung? Bukit Tinggi. Oh, ada kebalanci-lancian rumah awak. Sekampung bana awak. Datang
datanglah orang Batak ke rumah makan Minangkabau, maka sui ati membali randang. Tanya, biado, babi dah ada, kambiang dah ada. Padahal biado itu artinya apa kabar, guys? Inilah pentingnya kita saling memahami, saling mengenal. Pernah terjadi konflik di kampung kita ini? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu, paham, mengerti bahwa kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Masalah suku-suku sudah kita bahas. Sekarang masalah agama. Ada Konghucu? Indonesia yang diakui Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam. Betul? Diakui oleh negara. Kalau ada orang menyembah ikan paus, tidak ada. Kalau ada yang menyembah kalajengking, tidak ada. Maka ilegal, diakui oleh negara, tidak boleh mengganggu. Bolehkah seorang Islam membunuh orang yang tak seagama dengannya? Memang yang paling enak diam. Dalil yang pertama, dengarkan baik-baik. Yang bisa mencatat, catat. Ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang tak bisa mencatat, dengar baik-baik. Yang tak bisa mengingat, jangan khawatir. Ceramah ini bisa diputar ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Waktu Nabi mau melepas pasukan menuju Mu'tah, apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawame. Nanti kalian akan berjumpa dengan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. Wala tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah-rumah. La taqiranna nahlan, jangan cabut pohon kurma. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu, jangan cabut pohon kurma, jangan hancurkan rumah, jangan ganggu ibu hamil, jangan ganggu anak menyusui, jangan ganggu orang tua, jangan ganggu pendeta. Itu ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang kalau berperang, bakar kebunnya, hancurkan rumahnya, ratakan dengan tanah. Ketika Nabi Muhammad datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Dalil pertama, tak boleh membunuh orang berbeda agama. Dua, bolehkah menerima hadiah dari orang berbeda agama? Yang paling selamat memang diam. Nabi berkirim surat ke Raja Mesir namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok. Surat Nabi diciumnya, dikasihnya minyak wangi, dimuliakannya, dibalasnya surat Nabi dengan madu. Madu itu diminum oleh Nabi. Dikirimnya kepada Nabi kain putih. Kain putih itu disimpan Nabi. Ini dalil boleh menerima hadiah. Jadi kalau ada bapak ibu di sini mendapatkan hadiah, apa ributnya? Ada lampu di atas. Ada lampu di atas. Oh, ada jin. Lambaikan tangan semua ke atas. Hidup, oh tak nampak karena malam. Handphonenya ada senternya. Nah, hidupkan senter. Tak ada senter, campakkan handphone tuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dah cukup, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Apa-apa lah. Awak tak apa-apa, kawan pingsan. Tengok sekolah. Sampai nomor berapa tadi? Nomor 2. Boleh menerima hadiah. Kalau ada tetangga kita yang tak seagama mengasih madu, boleh kita minum? Boleh. Kalau ada dikirimkannya kue kaleng, boleh dimakan? Boleh. Kalau takut memakannya, kasih ke aku, biar aku bawa balik. Tapi yang halal halal. Kalau diundangnya pesta anaknya nikah, boleh datang? Boleh. Silakan datang. Kita sudah lama bertetangga. Nanti akan dibuatkannya satu tenda khusus Muslim food, makanan Muslim, catering Muslim. Bapak-bapak tamu undangan yang Islam silakan di sana. Adapun di sana itu yang non halal silakan ya. Datanglah pula kawan nih. Udah bagus itu, pindah pula ke situ. Iko makanan awak, iko makan. Hendak aku kuahnya jo. Apalah kawan. Paham? 3. Sayyidina Ali bekerja menimba air di rumah orang Yahudi. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, sepupu engkau, menantu engkau menimba air di rumah orang Yahudi, mengambil upah. Nabi membolehkannya. Itu dalil boleh bekerja selama tidak menggadaikan akidah, selama tidak terganggu la ilaha illallah Muhammadur. Tapi kalau dipaksanya, kau kerja sama aku, ganti akidahmu sampai mati, aku tetap mati dalam keadaan la ilaha. Jadi masalah toleransi beragama jangan ajarkan kita, karena kita amat sangat bertoleransi. Banyak orang tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ada istrinya namanya Sofiyah binti Huyai. Siapa namanya? Sofiyah binti Huyai. Sukunya apa? Yahudi, tapi masuk Islam. Nabi Muhammad punya anak laki-laki namanya Ibrahim, bukan dari Khadijah, bukan dari Aisyah. Anak laki-laki Nabi Ibrahim dari istrinya Maria Al-Qibtiyah, asalnya Kristen Ortodok Mesir, masuk Islam. Boleh menikah dengan berbeda agama? Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Karena syarat menikah adalah Muslim. Tapi kalau masalah bertamu bertetangga, satu kantor, boleh berjalin bisnis. Nabi meninggal dunia, baju besinya tergadai. Mana baju besi Nabi? Dicari baju besi Nabi, rupanya tergadai di tangan Yahudi. Hai Yahudi, dari mana kau dapat baju besi? Baju besi Nabi digadaikannya untuk apa? Meminjam salasina so'an, 30 sok gandum, 90 kilogram gandum, digadaikannya baju besinya. Padahal menantunya ada orang kaya, Utsman bin Affan. Sahabatnya ada orang kaya, Sa'ad bin Rabi. Sahabatnya ada orang kaya, Abdurrahman bin Auf. Kenapa digadaikannya baju besinya kepada Yahudi? Ya mau mengajarkan kita boleh berinteraksi sosial, bukan sosialita. Kenapa dia minta pogi-pogi? Kita dibacakan selawat, kita baca selawat sekali lagi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa
ثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل دائما أبدا على حبيب khalqi kullihimi. Itulah sedapnya kalau berselawat ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Kawan-kawan, apa kau baca di entah aku tengok asal buku yang penting semuanya dapat pahala solawat. Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke kota apa pula Dumai. Mengikau jamaah. Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke kota. Siapakah yang menunjukkan jalan gaibnya? Yang menunjuk jalannya adalah Ibnu Uraiqid. Siapa namanya? Ibnu Uraiqid. Apakah dia Islam? Tidak Islam. Yang menunjukkan jalan tak bisa jalan biasa. Kalau jalan biasa ditangkap polisi. Membelok jalan-jalan tikus supaya selamat, dan yang menunjukkan jalan tidak Islam. Itu dalil kita boleh berkawan, boleh memakai keahliannya selama tidak terkait dengan ibadah. Adapun masalah ibadah, datang mereka menawarkan, kalau begitu kita berdamai ajalah Muhammad. Kau sembah Tuhan kami sebulan, nanti kami sembah pula Tuhan kau sebulan. Macam arisan aja dibuat. Turunlah ayat, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Jelas? Ada sahabat Nabi namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Kalau tak ada alif, Asma, itu namanya sosak omok, sesak nafas. Asma ini Islam, omaknya tak Islam. Ternyata walaupun berbeda agama, tetap rindu tak bisa berpindah ke lain hati. Lalu kemudian datanglah omaknya ingin menjumpai Asma. Anaknya takut jumpa karena omaknya tak Islam. Datang melapor ke Nabi Muhammad SAW. Omakku datang ya Rasulullah, boleh aku jumpai dia? Bolehkah menjumpai omak yang tak Islam? Boleh. Hebat jamaah ini. Belum ku jawab dah tahu. Kata Nabi, sambung silaturahimmu. Boleh ku kasih omakku ini hadiah, cenderamata, kenang-kenangan ya Rasulullah. Boleh mengasih hadiah? Boleh. Apalah guna aku ceramah? Jamaah ini udah tahu semuanya. Akhirnya boleh membagi hadiah. Inilah Islam. Perdamaian, kasih sayang, tidak diputuskan. Tapi jangan sampai toleransi kebablasan. Toleransi tak ada pagarnya. Toleransi ini mesti ada kejelasan. Betul? Setuju? Kenapa mesti dipagar? Dipagar, pakai pagar bosi. Memangnya jamaah ini teroris? Kenapa mesti dipagar bosi? Memangnya aku ini singa sirkus? Dikawal pula lagi banyak. Tadi banyak pengawal ini kok hilang. Ada polisi, ada tentara, ada macam-macam. Oh, masih ada Pak polisi. Oh, ada Satpol PP. Masya Allah. Ada banser di belakang. Masya Allah. Kenapa mesti dikawal? Karena jamaah ini sangat sayang kepada Ustadz Abdul Somad. Orang kalau sudah terlalu, tunggu, jangan tunggu. Orang kalau sudah terlalu sayang, apa kata pepatah Arab? Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat buta dan tuli pekat.
Kalau orang udah jatuh cinta, matanya buta, telinganya pokak. Udah dikasih tahu, tolong Ustaz itu jangan ditarik tangannya, dia kurus nanti tangannya lopeh, ditarik. Itulah maka dikawal oleh bapak-bapak ini. Mohon 10 jari ku angkat seboleh sama kepala. Jangan bapak tersinggung sakit hati ya Pak. Jangan ibu sakit hati ya Bu. Kami jauh-jauh datangin menengok Ustaz Somad ingin bersalaman, banyak betul pengawalnya macam hebat. Aduh, tweet. Orang kalau sudah jatuh cinta itu tak bisa lagi matanya menengok, tak bisa lagi telinganya mendengar. Maka yang ada di hatinya hanya jangan sampai ibu mati malam tidur Ustaz Somad. Tanya lagi siapa Ustaz Somad? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ajaran Islam. Islam itu artinya apa? Selamat. Tuhan yang kita sembah itu ada salah satu namanya selamat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Pertanyaannya, di antara Asmaul Husna itu manakah nama Allah yang artinya selamat? Assalam. Itulah yang awak pakai kalau sedang berjumpa. If I meet you together, maka saya ucapkan Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ketika jumpa yang diucapkannya adalah keselamatan untukmu saudaraku. Betul? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nanti anaknya bertanya, mak, apa kata imam itu tadi? Salam. Nama imam itu Pak Abdul Salam. Apa tanda orang Islam? Tetangganya selamat dari tangannya dan lidahnya. Kalau ada orang Islam bajunya koko, pakai jubah, pakai sorban, tapi tetangganya tak selamat, habis brondol kawan, habis batang gotah kawan, habis bini kawan, maka dia bukan Islam. Namanya Islam KTP. Siapa muslim itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari tangannya dan lisannya. Alhamdulillah jamaah ini lisannya baik-baik semua. Amin. Ada orang di sini yang lisannya tajam menyakiti hati tetangga? Ada. Dulu ada, semua udah mati. Kalau bercakap pumpang mati orang. Banyak macam silet, lebih tajam dari silet lagi Bu. Macam sembilu, lebih tajam dari sembilu lagi. Apakah yang lebih tajam dari pisau, lebih tajam dari silet, lebih tajam dari sembilu? Yang paling tajam adalah kukuran kelapu. Udah habis kelapu sampai batoknya pun. Ada jenis manusia nih, kalau bercakap awak sama dia, menit pertama tuh yang hati awak tenang, masuk menit kedua. Nanti kalau ada kawan model itu, mohon maaf ya kekurangan kelapa, saya pulang dulu. Aku tak sanggup sama kau, habis jantung kan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' Jita syarraftal Madinah marhaban ya khairada.
Kenapa Ustadz kalau bersolawat tuh pendek-pendek aja Ustadz? Aku tak mau, kalau sempat ku rekam panjang, nanti artis-artis tak lagu kasetnya. Ustadz nila pula kok bercakap, kata jamaah, sakit hatiku. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung mendengar ceramah, balik meninggal. Aku cerita tentang cakap kasar, tersinggung. Aku cerita tentang sembahyang, tersinggung. Aku cerita tentang narkoba, tersinggung. Balik, asam urat naik, gula darah naik, kolesterol naik, diabetes meletus, mati. Aku datang bukan ingin menyinggung perasaanmu, Besti. Aku datang ingin menjelaskan inilah agama kita yang siap menerima perbedaan, yang siap berbeda karena Nabi berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita sudah bahas NKRI, beda suku, beda agama. Sekarang yang kita bahas masalah yang kedua adalah sesama muslim. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Perti, Tarbiyah Islamiyah, semuanya menyembah Allah, semuanya bernabikan Nabi Muhammad, semuanya menghadap kiblat, sholatnya 5 waktu. Ada orang sini sholatnya 3 waktu. Aduh Pak Ustaz, siapa lagi aku? Mudah-mudahan yang belum sembahyang segera terbuka pintu hati hidayah sholat. Ya Allah, bukakanlah pintu hati lagi ibu-ibu nih yang belum sembahyang, ya Allah. Banyak lagi yang belum sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau abang tak sembahyang tak apa-apa, nanti abang mati aku berlaki lagi. Sampai 3. Bapak-bapak sekalian, nanti kalau bapak mati menghadap Allah, apakah tanah-tanah sawit gotah karet itu dibawa? Tinggal. Apakah motor mobil itu dibawa? Tinggal. Ada orang Islam mati bawa STNK BPKB surat notaris? Tinggal. Apakah ibu mau ikut bapak? Jelas. Kalau kita mati yang dibawa hanya sholat, apa pula somat? Maaf, cari gara-gara aja gitu. Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, dia iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Terjadikah itu di masjid kita? Kalau sampai terjadi di masjid kita, tak ada sholat zuhur berjamaah, tak ada asar berjamaah, tak ada subuh berjamaah, istahwazan alaihimus syayatin. Sekampung ini diganggu setan, RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, lurahnya kesetanan. Camat tak usah sebut, ada orang musik. Aduh Pak RT. Aduh Pak Kades, aduh. Mudah-mudahan Pak Kades tak jadi setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah salat berjamaah. Di sini sembahyang berjamaah, imamnya bismillahnya jahar apa sir? Kalau jahar aja, jangan diubah-ubah. Nanti makmum ini bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kemudian selesai sembahyang berzikir, Subhanallah, 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 Subhanallah. Zikirnya biasa jahar apa sir?
Kalau biasa jahar, jahar. Kalau biasa sir, sir. Dua-dua ada dalilnya. Jangan yang biasa jahar mengejek yang sir. Kau kenapa tak pandai berzikir? Udah kau tahu kawan tu sir ada. Subhanallah. Kau mengajak betinju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan berbeda agama kita bisa berbeda tetangga, sedangkan berbeda keyakinan kita bisa sekantor sekampung bertetangga, kononlah lagi sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Semua kita ini nanti akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu mengucapkan salam itu kan kita salam untuk semuanya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wassalamu alaina. Keselamatan untuk kami semuanya kabeh. Sadonyo everything. Tak ada sasudena. Tak ada assalamu alaina Muhammadiyah saja, wassalamu alaina Perti saja. Tidak ada wassalamu alaina. Mudah-mudahan selamat kami semuanya, selamat anaknya, selamat sawitnya, selamat hidupnya, selamat matinya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat lakinya dari pelakor. Tengoklah Pak, saking takutnya mereka kehilangan kau. Kuat mereka, amin. Walaupun selama ini mereka, abang kalau mau dilarikan ikan hiu, ambillah. Tapi waktu ku bilang tadi, semoga tidak dilahirkan pelakor, amin. Cinta yang dalam dari suara hati yang tulus. Betul Bu? Malu pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada ibu-ibu di sini wirid Yasin? Masih? Tahtim tahlil ada? Barzanji? Marhaban? Maulid Nabi? Isra Mi'raj? Nuzul Quran? Tahun baru hijrah? Halal bihalal? Itu tadi sedang mengabsen. Kalau bisa janganlah cuman baca Quran, habis baca Quran pengajian, habis itu doa. Buatlah lomba azan, lomba khutbah Jumat, lomba jadi imam. Nanti yang juara satu dibawa Ustadz Yahya. Ini Ustadz Yahya ini adik kelas aku. Ustadz Yahya ini S1 Al-Azhar Kairo, tamat dari Gontor. Ustadz Yahya nanti membawa pergi ke Makkah umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Maksud aku supaya dibukakan Allah pintu rezeki Bapak Ibu semuanya. Panjang umur sehat badan bisa kita ke Baitullah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, labbaik la syarika lak. Kenapa Ustadz Somad ini sikit-sikit berselawat, sikit-sikit berselawat, sikit-sikit? Supaya telinga kita itu terbiasa mendengar, supaya nanti malam tengiang-ngiang, dan waktu kita sakratul maut yang datang itu adalah solawat. Jangan sampai waktu awak mau sakratul maut nanti yang datang yang racun, kucing garong, selimut tetangga, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari pacaran, selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja,
selamat dari pil anjing gila. Ini sekarang orang stres, banyak masalah hidup, akhirnya dimakannya ganja, masih tak tenang, dimakan pil anjing gila, baru agak tenang. Abang nanti ikut pengajian? Oh, alhamdulillah semuanya datang pengajian. Kalaupun ada anak yang belum datang, ya Allah bukakanlah pintu hidayahnya ya Allah, amin. Udah kudoakan 3 kali tak juga, bukakanlah pintu liang lahatnya ya Allah, amin. Kenapa diaminkan? Tak boleh mendoakan yang tak baik, tak boleh mendoakan yang tak baik. Ini ada orang sekarang mendoakan, ya Allah tetanggaku ini sawitnya luas, duitnya banyak, cincinnya besar, gelangnya besar, mobilnya mewah, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, gue stroke 6 bulan. Mana boleh. Orang Islam keluar dari mulutnya itu hanya yang baik, Pak. Baik. Ini apa suara tuktak 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 nih? Hati-hati main lato-lato, udah banyak mata bongkak. Tuktak 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 tuh. Ibu anak-anaknya masih ada mengaji malam. Habis maghrib apa habis isya? Di masjid, di rumah guru atau di surau? Mengaji Quran tahfiz alif bata. Alif 2 di ataan, alif 2 di bawahin, alif 2 di depan, on, an, in, on. Begitu lagi di sini. Iqra udah. A bataba batata tatata basaba. Nanti Pak, kan ada hari liburnya kan? Bapak panggil anak tuh, sini kau mengaji, baca. Udah juz berapa? 5. 5 juz, Iqra 5 ya, baca. Adinda bu hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh, pujaan hatiku bidadari turun dari pokok jengkol. Baca dulu Adinda. Anak yang kedua baca. Sesudah itu mereka pun bertanya, ayah tak ngaji? Waktu kita sudah habis. Rupanya ayah tak pandai mengaji. Untuk sementara jangan malu Pak, belajar. Menuntut ilmu dalam Islam tidak mesti S1, S2, S3, S3, S cendol, S bandung. Dalam Islam belajar minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang. Makanya di liang lahat dibacakan talqin. Talqin itu tujuannya apa? Yang meninggal dunia didoakan, yang masih hidup diceramahi. Diceramahi di masjid tak masuk, diceramahi tabligh akbar tak masuk, diceramahi di liang lahat. Omaknya mati, anaknya mati, suaminya mati, menangis meleleh air mata, matanya bongkak sebesar telur ayam. Ustadz pun ceramah di situ. Makanya kita ingat mati. Kenapa ibu menangis, Bu? Iya ibu menangis, kenapa warisannya sedikit banget? Mudah-mudahan bapak nanti aku meninggal warisannya banyak ya Bu. Ya amin kan? Amin. Bapak punya sawit, sawit tinggal. Bapak punya motor, motor tinggal. Bapak punya rumah, rumah tinggal. Bapak punya gotah, gotah tinggal. Bapak punya jam, jam tinggal. Bapak punya bini, bini tinggal diambil brownies. Yang kekal abadi bersama bapak di liang lahat mengalir sampai hari kiamat hanya sodakoh. Nampak betul tak nak keluar duit? Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu laki aku tuh pelit, bin medit, bin kedekut, bin bakhil, bin sampili. Tapi sesudah Ustaz datang ceramah ke kampung kami, naiklah belanja aku Pak Ustaz. Selama ini dikasihnya aku 3 juta. Sekarang berapa? 3.200.000. Ya Allah, bukakan pintu rezeki jamaah nih ya Allah, supaya bisa membangun masjid, membangun pondok pesantren. Ada pondok pesantren dokek siko? Ada pondok pesantren? Datangi besok pesantren itu, tanya sama ustadznya berapa
berapa meja yang kurang, berapa asrama yang kurang, berapa WC yang kurang. Jangan sampai anak-anak terkincit dalam celana. Tanya berapa papan tulis yang rusak, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah. Siap? Siap. Oh, ini mengaji ini bukan hanya sekedar mengaji, kita mesti diamalkan. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Sejak Ustaz ceramah semalam di daerah Batin Solapan, oh banyaklah orang kedatang ke pondok pesantren, bertanya masalah kelas, bertanya WC, bertanya, tak ada satupun yang menolong, bertanya aja semua. Tabligh akbar, cinta Islam, cinta NKRI, cinta ukhuwah untuk Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera. Pak Ketua Pelaksana di bawah, Bapak Camat di bawah, Ibu Bupati di bawah, Ustadz Yahya di bawah, aku diberi uang kobiate. Nampak hebatnya aku? Bukan aku meminta, tukang baleho kok membuat. Begitu cara mereka menghormati Ustadz. Dia tahu Ustaz Somad ini jiwanya kerdil, badannya kecil, tapi tidak semua kecil, ada juga yang besar. Mereka tahu Ustaz Somad ini kurus, berat badannya cuma 50 lebih sedikit. Maka untuk membesarkan hatinya, dipasang uang kola namu aku hingga 2,5 meter. Profesor Haji Abdul Somad Batubara LCMA DESA PhD di Kalimantan, digali uang tu tanah hingga 70 meter baru dapat batubara. Kok di atas tanah kok berjalan-jalan batubara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia ini adalah rahmat yang besar. Indonesia ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Afrika itu daratan semua, Pak. Afrika itu daratan semua, tapi isinya 50 negara terpecah-pecah. Eropa itu ada Inggris, ada Jerman, ada Prancis, ada Norwegia, ada Belanda, ada Portugis, ada Portugal. Ustaz jangan salah sebut, Portugis sama Portugal itu sama. Oh sama. Apa bedanya? Portugis orangnya, Portugal negaranya. Oh, aku sangka Portugal itu persatuan orang tua gatal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Afrika datarannya satu, negaranya banyak. Eropa datarannya satu, negaranya banyak. Indonesia terdiri dari pulau, tapi bisa menjadi satu negara, Bhinneka Tunggal. Kenapa kita bisa? Maka dibacakan tiap hari Senin upacara atas berkat rahmat Allah. Ini rahmat Allah yang mesti kita jaga. Siap jaga NKRI, siap jaga Bumi Lancang Kuning, siap jaga ulama, siap jaga Islam. Takbir. Aku dari mulai Jumat ceramah nih Pak, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, dimulai dari Panipahan, Bagan Siapi-api, Simpang Kanan, Labuhan Bilik, Simpang Bingung, Simpang Benar, entah Simpang Benar, dari Simpang Bingung, Simpang Kanan, Simpang Benar, semua simpang udah. Inilah ceramah tausiah yang terakhir. Mudah-mudahan terakhir ini husnul khotimah insyaallah. Bukan berarti sudahnya aku mati, tapi andai pun aku mati malam ini, maukah Bapak Ibu mengirimkan Al-Fatihah? Mau Bapak mengirimkan Yasin malam Jumat? Inilah yang mau dicari hidup ini, Beb. Apa yang mau kita cari hidup ini? Titel sepanjang-panjang itu tak akan dibawa mati. Titel yang paling panjang, yang abadi cuma satu, almarhum. Sal kesayangan dari Pak Batin tak akan dibawa mati. Peci kesayangan dikirim dari Malaysia, tulisannya UAS, tak akan dibawa mati. Baju hadiah dari jamaah tak dibawa mati. Cincin kesayangan dikasih Ustadz Yahya, siapa yang mau minta sama dia?
tak dibawa mati. Yang awak bawa mati hanya kenangan baik. Mudah-mudahan cakapku malam ini tak menyinggung perasaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau aku mati menetes air mata Bapak Ibu. Menangis bini aku mendengar berita hoax Ustadz Somad meninggal. Kenapa dia menangis? Tak sampai bepot. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya ke negeri kita, kampung ini, bi barakatil Quran insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan. Kenapa tiba-tiba Ustadz nengok handphone tadi? Aku tak membawa jam tangan, baterainya mati. Jadi aku tak tahu aku ini udah ceramah berapa lama. Tapi ku rasa kaki ini rasanya udah sejam. Rupanya betul. Pas ku tengok jam, udah jam 10. Ku mulai dari jam 9. Insya Allah walaupun tak pakai jam, aku tahu sudah 1 jam. Kenapa? Terasa kesemutan. Tapi karena ada kertas, ku jawab pertanyaannya. Boleh? Tak boleh pun ku bacakan juga. Jamaah nak balik-balik lah. Aku biasa ceramah tak ada jamaah, berdua aja sama kamera. Saudaraku dimanapun berada, pada saat Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kalian pikir ada jamaah? Tak ada, aku berdua aja sama kamera. Dari hamba Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba kalau ditulisnya dari hamba setan, aku tak takut, aku takut. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin. Tolong Ustadz jelaskan menurut Islam hak asuh anak jika seorang istri yang sudah meninggal dunia. Maka kalau ibu meninggal dunia, anak itu diasuh oleh wali, bukan wali kades. Perempuan, kalian walinya yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah. Abang ayah itu di sini panggil apa? Uncle. Ya, makan sambal belacan uncle. Abang ayah, kalau kami uak, kalau dua uak. Adik ayah itu paman. Nah, itu semua adalah wali. Mereka lah yang berhak mengasuh. Tapi bukan berarti perempuan ini tidak menjaga, membolonya, mengasihinya, mengasih sayanginya. Maka semua, kalau di bumi Minangkabau, secara agama yang mengasuh dari pihak ayah, tapi dari pihak ama. Saudara, emak awak itu namanya Eko Mama Anden, Mama Ambo go. Nah itu beruntung, dua-duanya dipakai. Adan pasandi sarak pasandi kita Allah, dua-duanya dipakai. Yang penting sama menjaga. Jelas? Jangan nikah tak pakai wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kalau tidak pakai wali menurut mazhab Syafi'i. Jangan kalian lari nikah balik ke rumah. Ayah, emak, ini laki aku. Ini loh kau nikah. Kau lahir ke dunia ini, dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun. Tiba-tiba kau langkahi dia, di mana akhlakmu, di mana kehormatanmu, di mana akhlakul karimahmu, di mana budi pekertimu. Selamatkan anak-anak gadis kami ya Allah, amin. Yang lajang juga. Bagaimana hukum arah kiblat masjid yang salah? Sudah diukur tim dari Kemenak, masyarakat tak mau ikut, padahal arahnya jauh sekali. Diukur arahnya ke negara Somalia. Berarti dia selama ini menyembah Somalia lah. Awak dulu kalau ku mau ya, Pak saya mau sholat, yo arah matahari mati ke kanan sikit yo.
Matahari mati, matahari tenggelam agak kanan sedikit. Itu menurut ukuran derajatnya. Jadi kalau terlalu ke kanan, itu ke Mesir menyembah Fir'aun. Kiblat itu bukan sembahan hawa. Kiblat itu hanya arah. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Undang ketua masjid, sekretaris, bendahara, ketua yayasan, RT, RW, kadus, kades, undang Satpol PP, polisi, Dandim, Kapolres, Kapolsek untuk amannya. Nahdlatul Ulama Muhammadiyah ukur bersama dari Kementerian Agama, namanya Lembaga Bahsul Masail, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah. Bahsul Masail itu NU Nahdlatul Ulama, tempat saya dulu. Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah yang biasa menentukan 1 Ramadan, 1 Idul Fitri, 1 Muharram, 10 Zulhijjah. Maka itu nanti ditetapkanlah ini arahnya, ikutilah itu, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau tidak nanti kita akan cekcok terus. Akhirnya orang yang tak sembahyang yang ketawa. Kenapa orang itu berkelahi di masjid? Gara-gara arah kiblat. Untung awak tak sembahyang. Betul cakap ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Minta izin Pak Ustadz bertanya, apakah Wahabi itu sesat? 3 titik yang tak bisa bersama. 1, mereka membid'ahkan perbuatan yang masih khilafiyah. Zikir bersama bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlil bid'ah, tahlim bid'ah, khatam Quran bid'ah. Padahal itu masih khilafi. Kalau kau tuduh saudaramu hei pelaku bid'ah, itu artinya sama dengan hei dhalalah, hei finnar. Yang kedua, mereka menuduh orang bertawassul musyrik. Sedangkan awak ahlu sunnah wal jamaah bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan wali, bertawassul dengan orang soleh. Kitabnya ditulis ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Nama kitabnya Ittihaful Azkiya Bijawazit Tawassul Bil Salihin Wal Anbiya. Boleh bertawassul, lengkap dalil-dalilnya. Orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan Bahauddin Naqsabandi, dengan Syekh Abdul Wahab Rokan, dengan silsilah tarekat Naqsabandiyah, tidak musyrik karena dia tidak meminta kepada Nabi, tak meminta kepada wali, meminta kepada Allah dengan menyebut nama orang-orang soleh. Yang ketiga, mereka mengkafirkan orang yang mentakwil, padahal takwil itu manhajnya salaf. Imam Bukhari mentakwil, contoh dalam Sahih Bukhari, kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya binasa kecuali wajahnya. Wajah Allah ditakwil Imam Bukhari. Wajah artinya mulkah, kekuasaannya. Imam Malik mentakwil, katanya Allah turun, yang turun itu bukan zatnya, tapi yang turun itu amruhu, perkaranya. Takwil adalah manhaj salaf. Jadi kalau mengkafirkan orang yang mentakwil, berarti sudah mengobok-obok, mengacak-acak. Siapa yang mengkafirkan saudaranya yang tak kafir, 2 gendangnya, dia kafir atau saudaranya itu kafir. 3 titik ini membuat kita tak bisa bersama. Pertama, membid'ahkan. Kedua, memfasikkan. Ketiga, mengkafirkan. Jelas? Tak juga jelas, ulang saya lagi ke? Habis. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah iman dan Islam, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semuanya soleh dan solihah, negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diselamatkan dari malapetaka bencana musibah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kalau bisa sebelum berdoa dimanapun baca Fatihah dulu, atau berdoa dulu baru baca Fatihah. Namanya bertawassul dengan baca Fatihah. Sesudah itu baru baca selawat. Doa kita tak sampai kalau tak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita berdoa. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum punya anak berikan anak yang soleh solehah. Wala aziban illa zawajata. Yang belum berjumpa dengan jodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala ajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia hajat akhirat tunaikan dan mudahkanlah untuk kami ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke kampung kami. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke kampung kami. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dokekkan ke kampung kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina umak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al abna'ana min hufazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kampung kami dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga ketertiban dan kebersihan, tunjukkan Islam agama yang bersih, aman dan damai, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat tuan guru kita, Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara LCMA Desa PHD. Oke, sekali lagi. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis, terutama di Kecamatan Batin Salaman. Terima kasih Desa Bumbung, Desa Batin Semonga, Desa semua desa Ampai, dan semua desa yang hadir. Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia malam hari ini, terima kasih atas kebersamaannya. Kapal tanker muatan kayu, thank you. Ya, kain putih terkena tinta, kain baru banyak beragi. Selain kasih yang kita pinta, mohon maaf di lubuk hati. Pohon cempedak tengah halaman. Oh masih terus. Pohon cempedak tengah halaman, sayang uratnya tidih bertidih. Demikian taklik kabar yang kita persembahkan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wah wah wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Selamat kembali ke rumah, hati-hati dalam membawa kendaraan. Dan terima kasih juga kami buat aparat pemerintah, kepada dari Bapak TNI, Polisi, Bapak TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Ansor, ya. Alhamdulillah, dan seluruh masyarakat yang tergabung dalam pengamanan tablik akbar. Dan terima kasih terutama buat seluruh panitia yang sudah berteguh lumus untuk melaksanakan kegiatan takbir akbar.